Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sobat masyarakatan. Kembali lagi bersama kami dari Suara di Balik Cerita. Oke. Suara di Balik Cerita. Kali ini podcast kita berbeda dibandingkan yang lain. Bedanya apa? Narasumbernya sih. Oke. Gitu. Narasumbernya beda. Gitu. Dia bukan tugas, dia bukan warga binaan. Warga apa? Warga satwa bukan? Warga lokal. Warga lokal. Yang jelas dia sering keluar masuk dalam sini. Makasih. Penasaran nggak? Penasaran nggak teman-teman? Siapa orangnya? Ya. Kita panggil aja orangnya. Oke. Boleh. Oke. Mas Fer. Halo. Apa kabar? Halo. Selamat sore. Sore. Nah, ini dia. Coba perkenalkan dulu diri Mas. Nama saya panggilan ya? Panggilan? Enggak. Terus ya, itu aja. Fonis berapa? Oh, ini kiprol aja ya? Iya, kiprol aja. Nah, ini dia orangnya, Mas Brel. Dia sering keluar masuk ke penjara, cuman bukan petugas, bukan warga binaan juga, gitu. Terus Mas Brel di sini? Siapa Mas Brel? Siluman penjara kan? Ya udah, oke. Biar enak bincang-bincangnya teman-teman, tak tinggal dulu. Siap. Masih ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan. Silakan berbincang dengan Mas Brel. Siap, terima kasih Bapak. Tanya biar banyak, dia kenapa masuk penjara, keluar masuk penjara maksudnya. Oke Mas Brel, siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Siap. Sahabat, lanjut. Oke. Tadi dibuka Mas Brel bukan petugas, Mas Brel bukan warga. Terus di sini ngapain? Sebentar, kayaknya mic-nya. Oke, apa? Emang aman? Udah, aman. Ya, aman kan? Audio aman? Audio aman seharusnya. Oke, tadi Pak Jun bilang Mas Brel bukan petugas, Mas Brel bukan warga. Di Ruci ini ngapain berarti? Kebetulan aku sharing ilmu sedikit ya buat teman-teman warga binaan itu mengenal dunia kopi, berikut industrinya sebenarnya. Ya disebut barista lah kalau sekarang gitu ya. Yang di tahun-tahun belakangan ya, di tahun 2010 sampai sekarang masih ingat, dan mungkin insya Allah bisa sampai seterusnya ya, perkopian ya, karena memang kopi itu udah dari zaman kita belum lahir mereka sudah ada gitu, cuman produksinya atau lahirnya itu belakangan untuk di Indonesia ya. Kalau untuk di luar negeri memang mereka butuh kafe ini, jadinya ya kayak restoran makanan aja sebenarnya gitu. Artinya memang di luar pengalaman bekerjanya di industri kopi. Udah lama? Lumayan lama. Berapa lamanya di luar ya, di luar lebih sedikit daripada di dalam Ruci Amal. Di Ruci itu hampir 6 tahun, 2016 berarti 7 tahun. Di luar aku 3 tahunan sampai 4 tahun. Malah lebih panjang di dalam. Di dalam? Iya. Gitu. Untuk share ke teman-teman ya, maksudnya lebih lama di sini malah. Jadi malah belajarnya di luar pas terlibat di program enggak. Maksudnya aku udah terlibat di dunia kopi. Cuman ketika nge-share kepada teman-teman yang di BWP ini, karena kita ada program di game kita lah kita. Kebetulan ini bisa nyebut merek. Oh, belum boleh. Iya. Oh, iya. Ada di tempat freelance bola itu, suatu coffee shop di Jakarta Selatan ya, boleh ya sini Jakarta Selatan. Itu kita punya program untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan ilmu secara free. Nah kebetulan ada tawaran dari Ruci gitu ya, untuk share ke teman-teman punya kopi gitu.
Nah itu satu, terus kedua kita punya untuk anak-anak jalanan share ini juga untuk anak-anak jalanan yang di perempatan lagi apa segala macam untuk gratis juga sama. Oh jadi Mas Brel dan teman-teman ini bikin kayak model pelatihan buat anak-anak? Iya, pelatihan hampir sama kayak WBB sama cuman ininya aja yang beda, ininya aja yang beda. Nah, itu nggak menutup kemungkinan untuk orang lain juga nggak masalah gitu. Tapi kita concern kepada teman-teman yang memang kita, ini sangat butuh sangat butuh ini gitu, ilmu ini gitu. Walaupun nantinya dipakai atau tidak dipakai untuk mereka, ketika mereka bebas ya nggak masalah. Yang penting kita share aja gitu. Kan udah banyak sekolah-sekolah barista yang untuk memang profesional gitu ya. Nah kita ini top profesional tapi kita memang free, benar-benar free. Oke. Bedanya apa? Tadi kalau dibilang beda antara si anak jalanan sama di sini, apa rasanya beda? Gini, karakternya sudah pasti satu beda. Lebih sulit menurut saya adalah di GDP. Apa sulit? Sulitnya mereka terlalu banyak case yang ada di kepala gitu ya. Maksudnya gini, tekanan masalah itu yang menjadikan mereka ada yang berbeda gitu. Ada yang gampang nangkep, ada yang nggak gampang nangkep. Ada bukan basic dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, ya bukan. Itu salah kalau menurut saya. Karena semakin banyak tekanan di dalam dirinya dia gitu istilahnya. Kasus ya rumah tangga lah, pacaran lah, keluarga lah, teman-temannya lah, apa segala macam itu semakin dia banyak, semakin dia agak susah untuk menerima ilmu ya maksudnya. Dia dapat tapi nggak secepat teman-temannya yang slow aja kayak di luar gitu ya. Kayak di luar kan dia bebannya nggak terlalu banyak gitu daripada teman-teman yang di dalam gitu ya, di BBM terutama. Itu sih sebenarnya. Ya mungkin konteksnya di dalam kali ya, jadi berbagai macam pikiran, pas diajarin juga mereka dibikin blank gitu. Ya semi blank, ntar dapat lagi, ntar semi blank. Jadi kan kita nggak tahu permasalahannya satu-satu gitu kan. Itu sih mungkin kalau untuk teman-teman yang jalanan, kebanyakan mereka tidak konsentrasinya karena mereka biasa mendapatkan uang cepat, terus kita enggak gitu. Kita enggaknya itu kita gajinya bulanan gitu. Kita kasih bulanan yang dia biasanya tiap hari gitu. Yang jadi kaget ketika kita ada pelatihan dan segala macam ngasih ilmu itu, mereka kayak kepikiran hari ini gua harus pulang bawa uang, harus bawa uang, bawain. Nah itu yang akhirnya mereka terhambat di ilmu apa pecah lah istilahnya di dalam pikirannya dia gitu. Jadi lebih ke perbedaan hambatan menerimanya ya, menyerap knowledge-nya. Tapi sejauh ini di program pelatihan mandirian kopi di Bindiat ini gimana menurut pengalaman Mas Brel? Sejauh ini apa? Berapa persen yang kira-kira akhirnya ini berhasil atau mungkin nggak terlalu berhasil? Gimana kabarnya soalnya? Gini ya, berhasil atau tidak berhasil itu tergantung kepada teman-teman sendiri yang menerima keilmuan itu. Ya. Hampir sama kayak di luar juga. Ketika dia menerima ilmu astronomi atau apa, tergantung dia mau pakai itu atau enggak. Karena di dunia luar juga mungkin banyak ya, dia kuliah ekonomi tiba-tiba kerjanya di sos. Gitu kan? Yeah. Banyak juga gitu yang mereka crossing bidang gitu kan. Di sini ya mungkin ya di Indonesia mungkin kebanyakan gitu. Nah gitu. Kayak tadi ketika keberhasilan, nah untuk pribadi gitu sebagai aku yang share ilmu walaupun sedikit ini, itu kebanggaan ketika teman-teman ini meneruskan apa yang dia dapat dari jauh, ilmu yang dari nol ini gitu. Kebanyakan memang dari nol ya, yang tidak tahu kopi, yang tidak benar-benar tidak tahu kopi. Ya ada yang tahu kopi cuman beberapa dari kita berapa batch ya, hampir sekarang tapi 16 batch itu nggak semuanya main di kopi karena memang basicnya mereka awalnya di tempat lain gitu. Atau memang mereka akan
akan usaha di dalam dunia kopi. Tapi nggak semuanya ya, di antara 16 batch ini memang dia ngambilnya ke arah tersebut. Nah, kebanggaan kita gitu sebenarnya ketika kita hasil ya mereka meneruskan itu tingkat keberhasilannya ya maksudnya. Oke. Untuk pandangan itu jadi kayak boleh. Dari batch pertama sampai 16 menurut Mas Bram ya, dari sekian tuh yang kira-kira ini batch ini enak banget ya anak-anaknya gitu tuh. Hampir rata-rata enak semua ya, karena dalam satu kumpulan batch gitu itu pasti ada yang menonjol, ada yang enggak, semuanya ya hampir 1 sampai 16 tuh ada yang menonjol, ada yang enggak, ada yang menonjol, ada yang enggak. Itu mungkin 70, 30, udah muter aja segitu. Tapi pasti ada yang memang ini memang tertarik bener dengan dunia kopi. Itu ada juga yang setengah-setengah gitu, setengah-setengah karena mungkin dia pengen ngambil kegiatannya aja gitu kan ya, kita tidak bisa memikir ya dia berapa tahun, 6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun terus nggak ngapa-ngapain daripada nggak karu-karuan malah ya nggak apa-apa, kita terima aja gitu. Lebih bagus dia bisa berpikir positif tentang itu gitu, untuk mencari ilmu di sini gitu ya. Walaupun nantinya dipakai atau tidak, sebenarnya dia bisa membunuh pikiran negatifnya gitu ya. Menurut gua pikiran negatif tuh ketika kita nggak ngapa-ngapain itu yang berbahaya gitu, kayak di dalam ya, kalau bukan di luar. Mungkin di luar juga begitu ya kan. Iya. Bisa kesambet, wah malah bahaya terus ya kan. Mungkin bisa bunuh diri lo kalau berantem sama keluarga ya kan, segala macam itu jangan santai gitu. Makanya gue lebih senang teman-teman ini lu ngambil ilmu walaupun untuk iseng gitu ya, nggak masalah kalau menurut gue. Yang penting lu udah apa ya, udah meloncat ke arah ke positif sebenarnya daripada nggak ngapa-ngapain. Iya, setuju sih. Sorry, baik lagi kalau misalnya tadi ternyata warga binaan sama anak jalanan lebih susah warga binaan gitu kan. Iya. Secara nambah nge-share-nya lagi namanya. Terus gimana cara adaptasi di sini buat ngarepin ini? Karakter teman-teman di sini gitu. Psikologi ya katanya. Kebetulan aku dulu punya orang psikologi S2 gitu. Dari dialah, walaupun ilmunya kita ngobrol cuma muncul sedikit itu, ketika di rutan ini gitu ketemu orang-orang yang kayak gitu, akhirnya aku sekalian gua dalemin nih dengan ilmu yang sedikit nih. Akhirnya gua kalau keluar gitu malam minggu atau hari minggu ketemu dia ngobrol masalah psikologi jadinya. Gua akhirnya belajar juga, gua dapat pembelajaran juga tentang psikologi teman-teman dia di sini. Langsung ya secara bukan teori yang kayak di sekolah di fakultas gitu. Memang gua ngambilnya teorinya dari mereka gitu ya, dari temen gua yang satu itu. Terus aku aplikasiin kayak gimana sih? Ketemu orang seperti ini harusnya kayak gimana caranya? Makanya gue nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman curhat. Lu kenapa lu masalah apa sama keluarga? Ngobrol aja kayak ya gue nggak bisa ngasih solusi, tapi kalau dikit-dikit bisa kan gitu. Hasil tektoknya sama si psikolog itu apa? Menurut dia atau akhirnya yang menurut Mas Bram sendiri, teman-teman di sini tuh gambarnya kayak jadi kalau aku ke temanku secara global ya, aku nggak menceritakan teman-teman yang ada di BPP gitu. Tapi kalau case kayak begini nih, kayak gimana sih? Dia ketemu orang case kayak begini tuh kayak gimana sih? Nah, kan nggak kasih ciri kan? Karena aku ngambilnya untuk global orang teman-teman di sini. Oh kayak gini. Karena memang banyaknya masalah di dalam teman-teman yang di BPP itu, akhirnya keluar karakter-karakter baru. Keluar karakter-karakter baru itu kayak mungkin karena dia mungkin untuk buat survive di dalam gitu. Itu akhirnya muncul karakter baru tuh. Yang awalnya dia bukan karakternya nggak begitu di luar gitu. Iya. Jadi karakter sebenarnya keluar ya. Bukan karakter sebenarnya, Pak. Bahkan memunculkan karakter baru loh, Pak. Karena dia buat survive di sini. Oke, paham sih kalau maksud. Paham ya? Maksudnya ini nggak perlu gua jelasin secara detail karena nggak perlu juga gitu. Ya. Kalau off the record mungkin gua bisa ceritain. Karena
itu tadi mereka bisa buat survive gimana? Gue dengan belajar ini, ikut pelatihan ini, itu kan jadi karakter baru kan jadi. Ya. Yang dulunya mungkin dia bukan pembohong jadi pembohong nih, seminya gitu. Itu kan walaupun tipis banget ya kan, bohongnya tipis tapi untuk ke positif ya, tapi kan tetap ada tanda kutipnya gitu. Oh yakin? Walaupun nggak seperti itu. Sekalian ini kan sebenarnya kan ini adalah karya dari kita ya, sama teman-teman divisi kopi. Iya, iya. Si Mas Bel ini kan sebenarnya dari pertama sampai sekarang itu mantap banget lah menurut gue di sini. Gitu. Kadang-kadang gue juga suka ngobrol untuk masalah kopi dan belajar sama lo juga gitu. Ini ada produk dari Bingiat Ruci, ada Cigayo sama David. Ini hasil roastingan di sini juga ya? Hasil roastingan kita asli. Oke. Emang belajar di sini juga, jadi gini. Jadi anak-anak diajarin dari A sampai Z itu di sini ya? Ya, betul. Oke. Gini, bahkan mungkin ya mohon maaf untuk sekolah-sekolah barista gitu, skill barista di luar. Mungkin ya saya nggak tahu karena mengalami pendidikan mereka gitu di dalamnya. Di sini di India terutama pembelajarannya hanya bukan barista doang. Barista itu maker ya, dia menciptakan rasa kopi yang sudah ada gitu. Sudah ada, maksudnya ada beatsnya, ada belum bikin produk cappuccino dan segala macam, dan ya produknya perkopian gitu. Tapi di sini pembelajarannya melebihi itu. Melebihi itu contohnya kayak gini. Mungkin di sekolah di luar dia tidak dikasih ilmu gimana caranya ngitung saat yang kopi Untuk dijual? Untuk dijual. Mau lu modalnya aja berapa? HPP gitu, HPP itu satu gelas kopi itu berapa? Mungkin di sekolah di luar kan dia hanya nekat aja, hanya pengetahuan kopi aja, cara nyeduh, cara bikinnya enak, cara ini enggak. Kalau di sini gua kebetulan gua share mulai dari akar-akar. Artinya juga selain didorong supaya bisa bikin kopi, teman-teman juga ikuti program di divisi kopi supaya mungkin ujungnya buka bisnis kopi. Buka bisnis kopi dong, kalau bisa ya. Karena gua nggak ada yang gua tutup-tutupin. Ilmuannya ya maksudnya, nggak ada gua tutup-tutupin. Lu bikin dari 11 ini lo modalnya sekian. Lu buka coffee shop gini loh, yang tren di luar. Jadi ada bayangan buat teman-teman bahwa oh ya, kira-kira butuh modal berapa untuk saya bikin bisnis kopi? Iya betul. Terus dia bisa ngitung mungkin snap berapa, modal berapa, HPH-nya berapa kayak gitu. Itu mulai dari benar-benar dari nol. Bukan hanya menciptakan rasa kopi yang enak aja, enggak. Semuanya. Makanya ada step-step ketika ada anak baru, batch baru, itu mulai dari step awalnya jadi waiters, kayak gimana. Itu tahapan kita di sini ya. Itu kayak gini contohnya ya, batch kita kan 16, nantinya semua ada batch 17 nih. Nah dia pasti ketika ikut batch itu dapat teori atau materi kopi itu yang dasar dulu. Setelah dia lulus dasar, jadi pengetahuan dasarnya lulus, ketika masuk di tempat kita di coffee shopnya itu pasti akan kita waiter sih, pasti. Jadi nggak langsung masuk ke bar ya? Jadi anak-anak baru tuh itu stepnya peloncoan sih. Iya kayak perpeloncoan, tapi gini, efeknya dari dia menjadi waiters gitu, dia akan mengalah nantinya ketika dia buka coffee shop. Dia tahu keluhannya waiters sudah gimana, terus keluhannya anak pantry gimana, lu nyuci piring tuh kayak gimana, lu harus bisa ngerasain kalau lu nantinya temen-temen ini jadi bos. Jadi bisa dibilang dong, kalau misalnya pendidikan yang ada di katakanlah pendidikan yang ada di divisi kopi di sini lebih lengkap daripada di luar, boleh nggak dibilang? Mungkin bisa dibilang. Jadi hulu hilir gitu. Ya artinya kan karena aku nggak tahu yang di luar tuh kayak gimana ya, tapi setahu aku adalah ketika dia belajar barista, jadi cuma belajar barista.
Tahu gue ya, cuma bukan hanya bisa bukan bikin manajemen kopi gitu ya, apa segala macam, bukan. Nah, yang kerjaan sama Mas Bro, baik banget nih, beberapa tahun dia di sini kan. Apa? Oke, lu pengen nanya apa? Lu pengen nanya apa? Gue pengen nanya. Gue pengen nanya apa? Kan dia. Nanya apa ya? Enggak, sebenarnya Mas Bro nih sudah hampir 7 tahun kan yang di sini ya? 7 tahun. 7 tahun. Dikit. Lebih dikit. Nah, dari 7 tahun itu menurut Mas Bro nih, Bingia nih secara pembinaan itu tuh seperti apa gitu? Terlepas dari kopi ya, maksud gue kayak kita kan, Mas Bro juga mungkin udah hampir 7 tahun ini menemukan yang namanya WBN itu kan gonta ganti mulu. Pasti Mas Bro punya pengalaman lah untuk Bingia ini seperti apa sih secara pelatihannya? Yang gue lihat ya selama ini di sini ya teman-teman, bagus, ya. Beragam lah, pembelajarannya belajar, ilmunya beragam, mungkin ditambahin dengan keilmuan yang bisa teman-teman pakai dulu ya, yang bisa contohnya kayak gini ya, yang bisa berefek untuk dia berubah di luar ya gitu Mas. Berubah di luar tuh ketika dia punya marketing atau apa, jadi ketika dapat ilmu di dalam gitu, itu lebih bermanfaat gitu. Saya udah, gue bisa pindah haluan nih, dari marketing gue buka, contohnya lah kayak di sini kulit gitu kan, bikin kulit, craft atau apa segala macam yang gitu. Atau dia bisa belajar di sini, belajar jahit, dia bisa buka konveksi atau kan bisa aja ya gitu ya. Itu mungkin lebih banyakin diarahnya ke situ. Ditambahan ya, maksudnya kita udah bagus nih sekarang. Tapi kalau bisa ditambahin lagi, tambahin yang memang benar-benar ngefek sampai ke luar, gitu, nempel gitu. Wah, gue yakin gue ini jalan, gue yakin nih, tinggal nunggu modal kayak gitu. Atau gue kerja sama temen gue, apa konsinyasi atau macam-macam lah kayak gitu. Tapi sekarang aja benar-benar nempel gitu yang memang gua pasti akan pakai nih ilmu ini di luar. Apapun itu ya, maksudnya pembelajaran apapun itu, ilmu apapun itu, mudah-mudahan yang penting itu adalah bisa berefek buat dia dan dia senang dengan itu. Bukan faktor paksaan atau dia harus biasanya gini. Kalau faktornya bukan murni untuk belajar, biasanya hambar aja, di dalam aja dia belajar, di luar adalah beban. Ya kan kita balik lagi ke kita nggak bisa kontrol mereka kan ketika udah di luar. Yang kontrolnya itu kontrol lu menjadi baik lagi atau enggak kan kita nggak tahu tuh ya kan. Sejauh ini teman-teman di Bingia keinginan mau belajarnya seperti apa? Lumayan bagus ya, maksudnya bisa 80% atau 90%. Sekarang gini juga ya. Sekarang gini, yang penting adalah pas ketika di HRD yang untuk pertama itu harus benar-benar tujuan itu apa. Seleksi maksudnya. Iya, seleksi ke teman-teman HRD ya. Karena gitu, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di waktu di coffee aja, gue tanya, lu maunya apa sih? Kok pasti nanya, lu maunya apa? Lu ilmu apa lu maunya ilmu? Maunya pulang gitu gimana Mas? Kalau mau pulangnya pulang apa dulu nih? Ada PB juga soalnya pulang tuh. Maksud dia. Wah, ya kan dunia ini gak gitu. Kecamatan kali ya, bisa parah banget. Bisa pulang PB gitu kan, pulang bungkus tuh. Meninggal ya, meninggal. Aduh sih, serem sih. Gitu, tapi ya itu ya, maksudnya ketika ada pertanyaan di HRD tadi, itu maunya apa? Kalau memang gua pengen gali ilmu, gua dapat ilmu. Nah itu biasanya yang galian itu tuh lebih bagus tuh daripada dia yang memang gua udah bisa ini nih, gua ikutnya ini aja lah. Contoh nih kayak gini ya, dia udah bisa, dia basicnya barista lah. Ketika ketemu di sini barista ya akhirnya biasa aja dia. No challenge jadinya. No challenge. Jadi karena di sini gini ya rugi kalau menurut gue, kalau gue gitu, gue nggak bakalan belajar di kopi lagi.
kok bisa? Mending gue belajar yang belum gue bisa. Contoh gue nyukur, nah, ini bisa kok gue aplikasiin di luar, gue buka cukur sama kopi gitu lah. Jadi ada ilmu lagi yang mereka dapatkan Iya. di sini. Makanya itu ditanya pas mereka di HRD. Tapi jujur banget sih, ya gue sekarang udah hampir 2 tahun 4 bulan gue ngejalanin. Jadi emang yang gue rasain sebenarnya kita tuh di sini tuh banyak banget waktu yang bisa bikin kita tuh jadi something ntar di luar sana. Jadi kalau dibilang kita di sini gak ngapa-ngapain, enggak juga gitu. Kan takutnya gini loh, orang persepsi orang tentang dalam konteks penjara gitu pasti punya keterbatasan kan. Jadi menurut gue kita punya banyak waktu di sini, jadi kayak bisa mengembangkan diri. Kayak contohnya nih, gue nih tiba-tiba gue bisa belajar kopi dari lo, tiba-tiba gue bisa nyukur teman-teman barber gitu. Itu menurut gue sih kalau nggak dipakai itu kayak Sayang aja ya. sayang banget. 2,5 tahun mau ngapain? Ya, karena cuma dia nanggung ngeliatin plafon doang gitu. Kacau sih. benar sih, menurut gue gini, ketika kita banyak waktu yang kosong, kalau tidak diisi dengan kegiatan itu berbahaya yang gue bilang. Bisa pulang tumis itu karena dia ngomong sahabat setan. sahabat setan tuh bener gitu. Contoh gini deh, dia di sini emang rajin banget olahraga ya. Coba boleh dilihatin perutnya apa? Lihatin perutnya gitu. Dia emang anaknya atlet banget sekarang. Iya, Berarti, berarti mengisi kekosongan itu ya bagus buat apa aja, yang penting positif gitu. Itu aja sebenarnya. Itu mau lari-lari tiap hari pagi sore juga nggak masalah, yang penting jangan bengong aja. Apalagi di sini udah banyak ilmu yang benar-benar gratis, bro. Gue disiplin sih kalau di Gating diajarin. Kalau gue kan emang di luar tuh kayaknya gue anak jamnya jam kebalik gitu loh. Ya, jadi kalau nggak bukan istilahnya apa ya, bahasa Inggris morning person. Yes. Nah gue tuh bukan orang tipe kayak gitu. Sampai satu hari yang kayak nah bisa nih kayak gini terus nih gitu. Jadi kayak lo tersadar di dalam lo berarti ya? kenapa? Tersadar di dalam lo. Gue iya betul. Di dalam, di luar gak sadar gitu ya. Berarti ada hikmahnya dong, bro. Ya nggak? Banget ya. Iya dong. Hikmahnya tuh macam-macam ya kan. Betul. Lo bisa bangun pagi di sini. Diharuskan bangun pagi lo kalau kegiatan di sini. Jadi itu akan berefek ini. Efeknya lo bangun pagi. Ketika Antum ya efeknya. asik. Yang kedua ada lagi. Lu akan ketika udah bebas gitu, lu akan terbiasa dengan bangun pagi. Tapi istilahnya habitnya. Iya. Coba kalau lihat ke teman-teman yang di sana gitu ya, WWP yang di sana gitu, yang kita tidak berkegiatan, bangun siang lah, apa segala macam, bisa jam 12, mungkin bisa jam 1, jam 2, mungkin ya. Betul. Mungkin. Nantinya itu akan ke bawah ketika dia udah tahun-tahunan di sini, ke bawah di luar. Nggak ada habit bangun pagi. Jadi startnya itu menangan teman-teman yang udah berkegiatan. Betul. Kayak kalau menurut gue ya. Jadi gini ya, Pak, lo akan seumpama bebas di sini. Gitu. Dia di luar akan tetap bangun pagi walaupun lo belum kerja. Betul. Disuruh istri saya sholat subuh. Nah, gitu kan? Iya betul. Di percakapan barusan lebih mirip pesantren ya. Nah tapi benar Ken. Jadi di sini gua yang tadinya bini gua tuh suruh apa namanya kudu subuh gitu. Jadi gua waktu pas menjalanin, alhamdulillah nggak putus subuh gitu. Nah dulunya putus banget ya. Dulunya putus malah ya. bablas. Kabut rem. Oh iya, tidurnya jam 3 gimana? Iya, soalnya kan gua di agency kan, jadi biasanya pasti lah. jam itu kebalik, jam 3, jam 2 tuh baru bisa tidur gitu. Itu juga tuntutan kalau misalnya bangun jam 3 disuruh bangun subuh itu kayak berat banget ya. Iya itu berarti iya itu bukan setan lagi yang gantungin mata gua, dajal gitu kayaknya sih. Kalau enggak ya ada kereta api. Ya sebentar, Kin kenapa Kin? Kaku banget Kin. Gue mau nanya sekolahan tuh. Iya. Enggak, maksudnya kan tadi lu barusan kayak ngomong bentuk di sini tuh jadi kehidupan di Belgia kayak begitu, jadi kayak sekolahan gitu. Betul. Kan maksudnya kami bilang itu 2 alam. Iya. Satu di sini, satu di luar. Siluman kan tadi kan? Iya, siluman. Ya, artinya di luar kan ada anggapan bahwa penjara tuh kayak sekolahan. Iya betul. Yang dilihat gimana? Itu betul. Gini,
kenapa dibilang sekolahan ya? Kalau di Jawa itu penjara itu disebut pesantren. Sebutannya ya pesantren. Pesantren itu ini istilah gitu. Kalau mau jadi baik di dalam penjara, lu akan jadi baik banget. Kita menjadi jahat, pengen jadi jahat, lu akan menjadi jahat banget. Karena biarnya di sini semua. Ya. Yang baik, lu banyak waktu. Lu kalau yang Islam dia bisa ke masjid tiap hari lu, ya kan? Pasti ketemu banyak waktu luangnya. Yeah. Bisa ketemu staff yang kita nggak pernah ketemu di luar. Mungkin ya gitu. Atau lu bisa menempuhin ilmu keagamaan, itu positifnya gitu. Yeah. Kalau kepengen nyari negatifnya, wah di sini yang dia namanya penjara. Betul. Biarnya ada di sini semua namanya dia kita. Betul. Jadi pilihan ini tinggal pilihan sekolah kriminal. Iya. Kalau kita bilangnya kapal besar. Kapal besar. Kapal besar. Jadi sebenarnya yang gua pikirin jadi kayak berlayar. Kita lagi berlayar gitu. Berlayar sampai nanti akhirnya kita sampai di daratan lagi. Kalau air daratan lagi lah ya. Apa? Kalau air pengalaman. Ya, lu tuh mah. Betul. Gua minum dulu ya. Minum. Ini ya, ini produk India juga nih. Hasil karya teman-teman BPP. Kayak rasanya iklan banget nggak sih? Gak apa-apa emang. Jadi Apa ini? Suara di balik jeruji. Berarti produk kita nih ya? Ya, gue sebenarnya pengen memperkenalkan ini dari anak-anak divisi sablon. Jadi ini adalah contoh dari, lihat nggak sih produk dari anak-anak sablon. Jadi apa sih istilahnya nih? Sublim. Jadi di sablon di atas muk gitu. Sebetulnya banyak yang lagi sih. Kaos gitu ya? Kopi ini kayak di belakang sablon, terus di belakang di sini ada produk kulit, ada celengan dari material semen putih, kulit, sama terakhir tuh kita punya ini keset. Nah, kesetnya diolah dari kain pecah. Jadi emang ada beberapa produk yang lagi dikembangin yang approach-nya ramah lingkungan lah. Gitu. Dan itu bisa dibuat ya? Ada banget ya, masih ada banget. Bisa. Jadi kita tuh punya Tokped sebetulnya di Tokopedia bisa dicari Bindia Ketulan Cipinang. Di situ produk-produk yang teman-teman orang Binang di sini buat bisa dibeli di situ. Jadi kalau mau dukung kita, dukung kami bisa ke situ. Harus dong, harus Tokopedia. Linknya ada nggak ntar kita di deskripsi ya? Udah editor. Iya. Oke lanjut. Iya. Ya itu ya, pokoknya kalau pengen mendukung kegiatan teman-teman di sini ya belilah. Itu coba beli tuh yang kayak beli. Iya. Gitu. Oke, next lanjut. Apa lagi nih kita ngobrolin dikit? Enggak. Mas Bro tuh udah lumayan lama kan ternyata di sini kan. Kita berdua kayaknya lebih duluan dia bahkan kan. Lebih duluan dia dari batch pertama kan lo ya Pak? Gini, kita batch itu nyangkut di batch mulai ya. Aku masuk itu di. Gue sebentar sebelum ngomongin batch, nih nggak tahu nih teman-teman yang di rumah nih bisa jelas iya batch itu apa sih sebenarnya? Kalau itu dikasih insertion video batch. Oke, bisa sih. Jadi biar kebayang tuh batch itu kayak gimana sih? Angkatan lah kalau ini angkatan lah kalau gampangnya itu angkatan maksud kalau batch itu kan kita setahun bisa ada 3 dan 2 tergantung sama situasi politik kita sebenarnya. Mantap banget dah. Gimana? Kadang-kadang ada 2, kadang ada 3, kadang ada 1 ya. Mungkin pas benturan dekat sama lebaran sama Agustusan ya kita nggak bisa ada batch kayak gitu ya kan. Soalnya kalau kayak lebaran kan dia maju mundur kan. Maju terus ya, maju. Kayak saling memaafkan kan sebenarnya. Iya. Oke lanjut Kit. Terlibatnya udah lumayan banyak di Ruci gitu di India.
kita mau ngasih lihat sedikit gimana sih Mas Bel pas lagi kasih tadi yang Mas Bel bilang sharing lah. Nah, kita harus lihat video ini. Oke, tadi udah lihat videonya ya teman-teman, gimana si Mas Bel ini memberikan pelatihan ya buat WGP. Kalau aku nyebutnya sih sharing ya. Sharing ya, benar. Kalau pelatihan kayaknya kaku banget gitu ya. Kayak dosen sama sharing dong. Iya, siap santai sih. Itu makanya dibikin santai gitu, biar nggak terlalu kaku. So, kita sharing namanya. Betul. Karena juga aku dapatnya ilmu dari mereka juga psikologis tadi yang gue ceritain di depan. Itu kan gue juga belajar kan sama dia. Menyelami teman-temanku yang baru ini gitu ya. Karena aku excited ya, teman-teman baru itu karakter pasti akan baru tuh. Nggak bakalan ada pengulangan karakter gitu. Walaupun ada pengulangan karakter tapi tipis biasanya. Tipis soal anaknya begini, berarti harus ngarepinnya kayak gini. Kalau anaknya begini, artinya harusnya begini. Kalau anak kayak Musa tuh gimana ngertiin Musa? Gue juga ngerti sebenarnya kalau dia ngerinya ngeluarin tongkat doang kan, ya kan dibelah ntar. Dibelah lautan ya, kacau banget. Dimikir dibelah, bahaya bos. Bener. Kabur semua tapi. Kabur semua ntar. Nah, Mas Bel ketemu banyak orang. Pernah ada kejadian yang susah dilupain nggak tahu lucu, nggak tahu sedih, gimana misalnya? Ada. Mungkin ngeliatin lama ya. teman-teman lagi berjemur gitu. Oh iya, udah kayak kadal-kadal gitu ya kan, berjemur. Betul. Dengan telanjang. Nah, Musa ada di situ. Salah satunya sebelum masuk India. Ada Sebelum dong. masuk India. Ada itu dulu apa ya sebutannya? Ada. Kalau berjemur kan Oh iya benar. kayak gitu. Nah, gua nggak mau nyebutin itu ya karena itu suku ya. Sarang. Ya kayak Indian deh apa? Sama aja. Enggak, Indian. sama aja ya. Indian kan wajib ya. Oke. Ada kejadian lucu nggak? Pernah ada nggak? Ada itu di batch pertama ya. Pertama gua masuk di ya. Yang jaga kepalanya bocor bukan? Kena kipas angin. Nah, ada gitu-gitu tuh, ada tuh. Bersihin apa, ini bilangin apa, hati-hati. Akhirnya kena kipas, bocor kepalanya. Menurut kipas gede banget segitu. Iya. Menurut Mas Bel, apa yang beda dari kita terhadap pendapat orang lain dari luar tentang teman-teman yang di penjara? Gini, ketika gua kebanyakan di luar ya. Di luar tuh presentasi teman-teman sebenarnya. Kalau ketemu teman di luar yang memang ngobrol, gimana kerjaan? Nah, di sana gimana? Nah, itu yang gue presentasiin negatifnya teman-teman BPP ini. Wah, aku bilang dulu, sifat gua kegiatannya udah kayak di luar terus. Bahkan mungkin belum tentu lu coffee shop ada tiap hari ada live musik. Dan di sebelah kanan gua live musik, sebelah kiri gua ada orang melukis. Ada lu di luar juga. Wah, masa iya pasti gitu. Bener lu ada. Menurut gua bikin memang konsepnya seperti kayak gitu. Bahkan mungkin lebih di luar bahkan. Kalau ada musiknya tadi yang live, yang ngisi musik kan juga teman-teman di juga, yang lukis juga teman-teman di juga. Bahkan ada teman-teman yang kayak lukis itu mulai dia dari nol juga gitu, ada juga yang kayak gitu, ada yang memang basicnya dia memang lukis. Kalau anak musik kan kebetulan teman-teman memang udah basicnya musik gitu. Nah itu yang perlu ditambahin kayak tadi pertanyaan ini kayak tingkat dapat siapa gitu. Nah karena kita disebutnya kayak pendidikan gitu, kayak fakultas akademi tanda kutip gitu.
teman-teman nerimanya anak musik juga gitu harusnya. Bukan hanya basic bisa main gitar. Ya dong, namanya pendidikan harusnya yang dari nol. Lu kepengen main gitar, bisa main gitar. Sini. Nih, cara baca kok. Ini loh, chordnya. Ini apa? Kayak gitu. Harus ditambahin kayak gitu. Atau lebih baik memang basicnya nol karena enak ditekuknya gitu. Lu karakter kayak gini, oh ya nih, lu harus tambahin begini. Next time kita coba ajak anak musik buat ngobrol. Iya, musik. Betul. Karena banyak ya kegiatan India. Yang penting nggak dimatiin aja, maksudnya dimatiin itu dihapus lah, dihapus ya. Dihapus programnya jangan sampai. Kalau bisa ditambahin semakin banyak semakin bagus gitu. Semakin beragam, teman-teman kegiatan juga kan di sini banyak warganya ya. Banyak warga gitu. Kita cuma berapa persen sih ya? Paling cuma 1% lah. Berapa sih kita kira-kira? Dari warga? Ya Binggat ya, maksudnya nggak usah di sini. Nah, maksudnya anggota Binggat itu ada berapa orang gitu? Ya berapa persen dari total teman-teman BBP gitu. Kalau bisa sampai 10% kita ya 10%. Belum sampai 5% kan? Nah, berarti kan masih banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa naikin gitu sebenarnya. Iya. Tambahin lah gitu, biar bisa kita nambah banyak lagi. Kegiatan-kegiatan yang positif buat bantu teman-teman membunuh. Itu kesepian. Kesepian berpikir nih maksudnya, karena bahaya loh kesepian berpikir itu terus. Benar. Jadi takut goyang. Ya ada beberapa ya goyang ya bersahabat dengan setan tadi yang akhirnya bersama minum rinso ya kan? Rinso. Minum rinso, mantap sih. Pakaian baru. Mending Es pelek. Oh iya, melek. Dia nggak tahu di dunia ada kopi makanya. Iya itu karena kurang pergaulan ya kan. Jadinya dia minum rinso tuh. Coba kalau di sini dia melihat ke kiri dikit aja di pojokan ya kan. Ada kegiatan rinso. Betul, minum rinso lagi. Temennya yang bikin minum. Oke, sebentar kan jam sekarang sini. Oke, gitu aja sih ya paling. Nah, gitu. Dari tadi gua udah nanya bang. Lu closing miss. Gua closing. Yoi, yang mau disampaikan setelah pengalaman di sini segala macam. Oh awal ya, gua ceritain awal gue ya. Ini deh, apa namanya? Before after. Apa nih? Sebelum dia benar-benar terlibat di pendidikan program di sini, pandangan tentang penjara apa? Setelah terlibat, Ya kayak gimana? Apa? Awal. berapa itu? Itu closingan. Ya udah ini kan lagi roll. Gimana sih? Ini lagi roll. Mas bro, nggak mau diganti lain aja, gimana? Nggak apa-apa, langsung aja lo tanya. Gue jawab langsung nih. Ya. Tuh, nggak apa-apa udah kalau malam mau berantem dulu nggak apa-apa. Ngambek. Gini. Oke. Closingan. Terus, ya sebenarnya kan di sini artinya bermain lama akhirnya gitu ya. Boleh nggak? Balik lagi kan udah 7 tahun. Diceritain ke teman-teman di luar. Sebelum ikutan program di sini, bagi teman-teman sharing dan segala macam, itu pandangan tentang penjara gitu ya, kayak apa. Terus pas dia jalan 7 tahun, ada perubahan nggak tentang pandangan itu? Pastinya ada ya. Kayak karena gini, dulu ketika mau memegang project di sini gitu ya, kan gue sebelumnya juga punya project yang memang kayak franchise gitu ya. Kita kayak franchise, cuman kita nggak mau namanya franchise, kita maunya kekeluargaan. Sama kayak tadi sharing ilmu sama mas pendidikan gitu ya. Jadi kan kayak aku aja. Nah, ketika yang kayak di luar sebelum gue di sini itu kayak franchise gitu, nggak terus ada tawaran tuh, mas lu mau megang di dalam penjara kan? Gimana ya? Ya itu lah sharing ilmu. Siapa dulu nih? Kan ini rame-rame kan, teman-teman pada nggak berani tuh gimana? Karena tadi Konteks penjara itu. Konteks penjara tuh enak itu Bronx, apa kayak gitu ya. Nah kebetulan akhirnya
karena yang ini kebetulan memang dia junior gitu ya, yang mereka takut. Terus gue mikir gue, itu gue nih, portfolio gue nih, karena lagi gue masuk penjara nge-share ilmu ke temen-temen gitu. Iya. Seru nih pasti buat cerita hidup gitu ya. Cerita hidup ya, maksudnya buat cucu gue, ntar anak gue, apa segala macam. Portfolio gue pernah gitu. Karena kan belum tentu orang bisa mengalami kayak gini. Bahkan walaupun ilmunya lebih banyak daripada gue, kepikiran aja mungkin enggak gitu ya. Ilmu kebal gitu. Iya dong. Iya. Itu ilmu di luar nalar. Kalau ilmu nggak di luar nalar ya, ketika lu banyak teman-teman di sini kan ketemu di luar, ketemu mau semua kampus sampai mana kayak gitu. Ya mana-mana aja, nggak pakai ilmu kebal ya. Ilmu Mas Bro atau der, gitu ya. Atau lur, bisa pakai ilmu itu. Nah, pas ketika gua ngambil di sini, tanggapan itu masih ada di gua, bahwa anak ini sama ini kayak gimana nih, gitu. Ketika gua masuk melangkah pertama ya sama, pikiran menghantui itu masih ada. Gini ya, orangnya kayak gini ya, orangnya kayak gini. Nah, lambat laun ketika ini udah berjalan ya sama kayak di luar sebenarnya, cuman dunianya aja beda gitu. Dunia dikurung sama dunia enggak gitu doang. Artinya secara apa namanya, disiplin kerja, terus kualifikasi kerjaan segala macam itu nggak jauh beda gitu? Nggak jauh beda sebenarnya, nggak jauh beda. Cuman itu tadi ya apa? Awal image-nya tadi itu ketika gue udah nyebur sampai 7 tahun ini, bahkan gue sempat kemarin tuh ada pikiran, aku ada cukup di sini, gue cabut gitu, gue pengen cabut dari sini. Cuman gue nggak tahu ya, tiba-tiba kayak apa ya dalam hati, mungkin panggilan ya atau panggilan alam badan gue gitu yang tak dulu lu selesai kayak gitu. Tugas belum kelar. Padahal gue mau nyudahin sebenarnya. Ngomong-ngomong nih dari hostnya yang berdua, gue dapet merchandise apa nih? Nanti merchandise lo bang, gue kasih lo kaos. Apa kertas kosong ceknya? Bajunya aja WPP. Yang kosong dulu. Berarti gue nggak di dua dunia lagi dong kalau pakai itu ya kan? Tidak sekarang, 3 dunia. 3 dunia. Hari itu. Closingan, Mas Bro. Closingan. Ya terus. Tadi udah 7 tahun gitu kan, dorongan apa sih gitu selain tadi yang Mas Bro bilang, wah belum selesai nih di sini gitu. Ada dorongan lain nggak? Maksudnya yang bisa bikin Mas Bro bertahan 7 tahun keluar masuk penjara tapi bukan narapidana? Keren emang temen gue. Ya ada sih dorongan itu, jadi ya apa ya? Gue nggak dapat suara dari luar gitu, tapi memang kayak lu belum selesai. Gue ngeliat teman-teman yang masih kurang gitu, itu yang jadinya ada pemikiran bahwa gue belum kelar sebenarnya untuk teman-teman gitu. Bukan dorongan dari luar ya, maksudnya gue harus di sini, gue harus di sini, enggak gitu. Misalnya ketika gue mencetuskan di dalam pikiran gue gitu, itu bertentangan dengan gue tuh, karena pas lagi sepi gitu ya di rumah gitu, mau gitu, mau gue selesaiin dari sini ya. Gue juga mikir kayak lo gitu sih mas, dalam hati kayak gitu. Kayak gue juga belum kelar gitu, emang belum kelar sebenarnya jalannya. Lu ada hitungannya ya kan, gue kan nggak ada hitungannya. Iya bener. Acau. Lu ada hitungannya aja. Gue nggak ada hitungannya. 2 tahun. Woi santai dong. Baru seliprit lu, gue aja. Ya. Lu masuk, gue udah dimasuk. Ini gue nangkapnya berbeda sih, masuknya tadi. Gol. Ya, Sepak bola ya tuh. Godes. katanya closingan mungkin. Ngomong lagi. Closingan gitu. Tadi 7 tahun tadi. Oh, udah nih. Udah, sampai segini doang. Apa gimana tadi? Kayak gini, Apa. kita mewakili Dindian, terima kasih banget karena kita udah diajarin berbagai macam hal tentang seputar kopi nih.
khususnya dari Mas Brel gitu. Gue juga ngerasa semenjak gue di sini tuh baru bisa menikmati kopi enak itu dengan cara lo gitu. Awal-awal gue minum kopi nggak pakai, gue tetap pakai gula walaupun. Oke. Nah sekarang gue udah bisa nikmatin enaknya kopi nggak pakai gula. Gue kasih susu kental manis. SKM dong. Tapi emang itu Ya, terima kasih banget buat Mas Brel atas waktunya. Oke. Mungkin nextnya kita bakal undang lagi ke podcast kita. Oke. Saya. Oh ya udah waktunya sekarang nih bang. Kita cuma naik kan. Balik kanan. Teng. Oke thank you Mas Brel atas Teng. waktunya. Thank you Mas. Sama-sama. Oke dadah dong. Lu bang. Iya. Next, sampai ketemu lagi. Oke bye. Bye bye. Bye.